Di sini ada balok. AA dorong balok ieu. Ayo, permanen. AA dorong balok ieu. Lamun ku Adi dorong maju moal. Maju. Maju kah depan balok. Ketika AA ayeuna di PHK, balok ini akan terus maju atau berhenti? Maju. Misalkan AA kan di PHK, Oh, misalkan AA di PHK berarti otomatis AA tidak mendorong lagi. Oh, berhenti. Ibaratkan AA ieu balok teh ibarat kerja. Ketika AA kerja berarti balok maju, berarti AA dapat gaji. Ketika berhenti, apakah baloknya maju? Enggak. Ketika AA di PHK, balok ini tidak ada kemajuan, berarti AA akan dapat gaji. Itu prinsip kerja. Gitu. Kemudian misalkan AA ngalamar deui, oke ngalamar deui, tapi kan kita tuh ada umur, ada usia. Kira-kira ada masa pensiun AA sekarang berapa? Atau rata-rata orang itu pensiunnya di umur berapa tahun? 60. Nggak bisa kerja, 60 tahun. Berarti di usia 60 tahun ini udah nggak bisa kerja. Balok berarti sudah berhenti di sini. Sedangkan dari umur 60 tahun ini masih ada kehidupan kakek-kakek kan? Iya. Perlu uang nggak? Perlu. Sedangkan uang udah nggak ada karena kita sudah tidak dapat penghasilan. Paham nggak ya prinsipnya? Jadi lamun didorong berarti kita ibaratkan kita kerja, kita dapat gaji. Kalau baloknya diam, kitanya diam tidak mendorong berarti baloknya tidak bergerak, berarti tidak dapat gaji. Dan ini akan ada batasan di usia 60 tahun. Kita sudah tidak bisa mendorong balok lagi, berarti kita sudah tidak kerja lagi. Sedangkan di sini kebutuhan banyak. Orang biasanya sakit-sakitan. Yeah. Makanya saya tadi bilang tidak tidak heran kalau di kota banyak kakek-kakek anu masih kene kerja keras. Anu dagang mau bawa panggulan, padahal geus kakek-kakeknya. Benar tuh, banyak tuh. Kenapa mereka? Karena mereka tidak mempersiapkan diri semasa muda untuk mengumpulkan masa pensiun. Betul. Kenapa kok nggak bisa mempersiapkan diri? Karena mereka berada di zona nyaman. Jika seperti saya kerja di Karawang dengan gaji 4,5 juta. Menurut AA ini besar nggak? Besar. Kalau menurut ukuran karyawan. Tapi menurut saya ini sangat kecil. Kalau melihat memandang jauh ke depan. Karena gaji 4,5 juta setengah ini cukup untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, tidak bisa untuk nabung. Betul tak? Ini kenapa karyawan itu selalu berada di zona nyaman. Saya akan bukakan. Kalau misalkan bisnis ini ibaratkan kita mendorong balok di bidangnya nanjak. Berat memang ngedorong balok di nanjaknya. Yeah. Didorong sampai ke puncak. Lamun geus di puncak tinggal ditoeong ada gorolong sorangan. Intinya di usia 60 tahun Anda kerja ini balok terus bergerak. Intinya terus dapat hasil. Ini PTBS. Gitu. Bisnis namanya bisnis. Kumaha sih bisa seperti ini? Saya akan jelaskan. Saya dulu pernah punya impian. Punya impian nggak? Impian yang belum tercapai apa aja? Udah punya rumah? Udah tapi masih nyicil. Kecil. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Oh, ngeri 20 tahun. Berarti masih lama. 25 tahun. Berarti kan 5 tahun cicilannya. Kurang lebih Cicilan seberapa? 26. 2.600.000 per bulan. DP-nya dulu berapa? 80. 80. DP 80. Gimana? Wios ya Pak Abi dibuka ke sana. Tes Wios? Biasa. DP 80 juta. Cicilan 26. 5 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun atau 25 tahun? 20 tahun. Total 20 tahun. Ngeri. Kan kalikeun. 20 tahun kali 2,6 juta berapa Pak? Berarti 20 belum tentu segitu itu teh. Naik terus kan tiap tahun. Iya. Kan tiap hari ini fluktuasi suku bunga. Suku bunga. Ngeri. Enggak apa-apa kita hitung segini aja. Dikatakan ini 26 kali 20 tahun. 2,6 dikali 240 berarti. 2.600.000 kali 240. Itu 20 kali 12 240. kali 240 Iya. sekitar 600. Berarti di sini 620 pas Juta. tambah 80 berarti 704 juta.
Dari KPR 704 juta. Iya. Nyicil 704 juta. 20 tahun sasarannya. Karasa ada ribu. Ribu daya nawakin nganggur jadi teka bayar dong kan. Berarti bisa hangus dong ya. Ngiring. Cicilan. Anggap aja lamun misalkan kieu cengket saya. Tapi kalau misalkan dilunasi suku bunganya hilang. Enggak, tapi kena cas. Kenapa? Iya. Ada cas. Gimana ya tuh ya? Kalau di lunasan itu tetap ada bayar tambahan gitu cas. Kalau di cancel bisa. Paling dilempar semua. Dilempar. Saya diberi cara supaya lempar ya. Iya. Tapi ada dapat rumah yang 1 miliar dan nggak harus nyicil. Kemacarana Dahsyat. inilah impian adalah impian rumahnya berarti rumah hargana kan 700 ambil aja berarti hayang rumah nu harga 700 juta rupiah. Kemudian impian apa lagi yang harus tercapai? Mobil. Iya. Aduh, hanya 50 mobil. Teker prospek. Mobil harga sabaraha aya mobil naon? Impian. Fortuner. Yang sederhana aja dulu. Kita jangan yang mahal-mahal dulu, yang sederhana. Sederhana, Anggap aja mobil sejuta umat. Avanza. Avanza, harga sabaraha? Ayeuna Avanza. 16. 16 15. Second, Mbak. Ayeuna harga 224 juta. Grace. Banyak 220. 224 juta Grace. Apalagi yang ingin tercapai? Apa sih punya orang tua? Satu lagi 15. Satu lagi. Mertua? Satu. Mertua satu lagi. Satu lagi. Jadi tinggal satu-satu. Iya. Udah pada umroh? Belum. Apa punya harapan atau impian mengumrohkan mereka? Pengen. Pengen. Haji juga pengen. Jadi intinya gini, orang tua kita itu sebenarnya mampu untuk umroh, mampu untuk haji, tapi dia lebih baik memilih di stop, tidak melakukan atau tidak nabung untuk umroh dan untuk haji. Kenapa? Karena berkorban demi belajar. So ayeuna lamun misalkan orang tua nyakolakeun uangnya ditabung kira-kira dia bisa berangkat ke tanah suci. Tapi dia berkorban. Saya lebih baik tidak berangkat ke tanah suci asal anak saya lulus sekolah, benar kan? Dahsyat. Nah, ayeuna udah besar. Harusnya non mulang tarima teh. Tarima. Yang mulang tarima lah kalau jadi orang tua. Orang tua berkorban, rela tidak berangkat ke tanah suci demi pendidikan kita. Ayeuna harus berjuang. Gimana caranya orang tua berangkat ke tanah suci? Berarti impian mengumrohkan mereka, benar? Umrohnya banyak seumur hidup kita tidak pernah ke tanah suci. Umat Islam semuanya hayang ke tanah suci ya. Berarti umroh sabaraha 2 orang kali 30 juta. Umroh wae 1 orangnya 30 juta kan kali 2 60 juta. Bekal di itu 10 jutaan lah anggap. Berarti 80 juta. Di dia syukuran perlu tuh. Syukuran di dia oleh-oleh perlu tuh oleh-oleh. Walaupun oleh-oleh beli nanti pasar baru lain di Mekah. Tadi kembali lagi si mama almarhum di pasar baru. Taruh aja 150 juta syukuran sama oleh-oleh bekal dan lain sebagainya. Karena ngurus paspor dan itu tinggal ngeluarkan biaya. Terus apa lagi? Udah punya anak? Udah. Umur berapa? 1 2? 2. Kira-kira anak perlu disekolahkan nggak? Perlu disekolahkan. Berarti harus punya biaya pendidikan. Harus nggak? Harus. Kira-kira biaya pendidikan anak sampai lulus SMA aja, dua-duanya kira-kira menghabiskan biaya berapa? Cukup 200 juta. Dukanya tidak teringatnya. Anggap ya 2 orang 200 juta pendidikan. Karena kita pingin pendidikan yang terbaik. Cukuplah segini dulu impian. Sokat atau apa? 7 tambah 2, 8 tambah 1 miliar tambah 2 1.274 juta. Ini impian A. Anggap aja A bisa diterima lagi di Karawang kerja dengan gaji 4,5 juta. Kira-kira ini lupakan dulu ini ya cicilan. Kira-kira dengan gaji 4,5 juta A bisa nabung berapa? Biasanya A nabung 4,5 juta bisa nabung berapa per bulan? Uang dingin yang nggak kepake. Bisa nggak nabung 1 juta sebulan?
Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi tanpa cicilan dia mah bisa nggak? Apanya? Nabung 1 juta sebulan? Kalau tanpa cicilan. Kalau misalkan Tanpa ada cicilan. kalau tanpa cicilan, AA kerja lagi di Karawang dengan gaji 4,5 juta. Kemudian tanpa cicilan, jangan mikirin cicilan ini, anggap aja AA nggak punya utang. Bisa nggak nabung 1 juta sebulan? Bisa. Bisa. Berarti nabung 1 juta per bulan. Kalau AA nabung 1 juta per bulan untuk mendapatkan 1.274 juta, semua impian AA tercapai. Berarti berapa lama? 1.274 bulan. AA nabung. Bagi 12 berarti kita seberapa? 100. Bagi 12. Berarti 100. AA harus nabung selama 106 tahun. 106 tahun. Nabung 1 juta sebulan selama 106 tahun baru tercapai ini. Bisa lah. Bisa. Yang jadi pertanyaan, sekarang usia berapa? Usia berapa? 30-an. Sekarang usia 30 tahun. Berarti akan tercapai di usia 130 tahun. Umur usia umat Nabi 60-70 udah pada nggak ada. Jadi itu artinya sebagian impian ini impossible atau tidak akan mungkin tercapai. Kalau ada nabung 1 juta sebulan, berarti alamun yang dalam jangka waktu cepat harus nabung berapa? Anggap aja semua gaji 4,5 juta ditabungkan untuk mendapatkan ini, berarti berapa lama? 1.274 juta bagi 4,5 juta. Itu normal tuh. Ya, ini hitung-hitungannya 1.274 juta. Nah, bagi 4,5 juta gaji AA semua ditabungkan. Berarti 283 bulan. Namun AA nabung 4,5 juta per bulan untuk mendapatkan ini berarti 283 bulan. Kalau bagi 12 sekitar 23 tahun. Tapi gaji AA ditabungkeun kabeh. Itu dapat 23 tahun. Jadi 44,5 juta ditabungkan semua. Berarti akan dicapai di dalam jangka waktu 23 tahun. Umur AA kan sekarang 30 ya? 53 53 tahun usia AA baru tercapai ini semua. Semua gaji ditabungkan. Masih impossible kan ya? Cuma mungkin ditabungkan kabeh. Terus gimana cara cepatnya saya ingin tercapai ini semua? Tapi saya pun misalkan saya dikasih cara cepat, siap kan? Rada capek saya lah gitu, tapi hasilnya maksimal. Bisa memangkas, namun misalkan nabung 1 juta bisa memangkas 105 tahun. Namun nabung 23 tahun semua gaji, ini dengan cara ini bisa memangkas 22 tahun. Siap tuh. Berarti dalam jangka waktu 1 tahun udah tercapai ini semua, siap kan? Tapi rada capek ya mah. Capeknya kumaha? Karena berkorban dulu di awal siap. 1 tahun gitu, tapi memangkas waktu banyak. Iya acaranya, ya hapusnya. AA cukup belanja di PT BES 2,1 juta. Belanja aja lain daftar. Ada daftar kita sawios asal belanja, kiri pasikeun KTP kan bawa. Sudah otomatis jadi member. Jadi syarat jadi member di Hima kan kun belanja. Ada 4 produk, 12 box. Sedangkan di bandrol perusahaan 1 boxnya harganya 250.000. 1 box 250.000. Namun AA bisa ngajual 12 kali 250.000 jadi seberapa? Jadi 3 juta rupiah. AA mengeluarkan uang untuk belanja 2,1 juta dan udah otomatis jadi member. Ketika barangnya laku terjual jadi 3 juta. Kira-kira untung atau rugi? Untung, guys. Untung 800.000 di awal lagi, guys. Untung 900.000. Modal kembali nggak? Berarti jadi member di PTB seolah-olah tanpa modal. Karena dapat produk dijual jadi balik modal. Untung 900.000. Jadi seolah-olah tanpa modal bisnis di sini. Kalau sudah jadi member, anggap aja gabung 1 paket.
Abi badanaros, ada dua teman sabaraha. Teman di dia, teman di tempat kerja di Karawang, teman di Tasik. Kira-kira aya ke 200 orang. Saya. 200 orang. Temen A segitu banyak, ada 200 orang. Kira-kira lamun ku A dihubungi semua, kemudian diinformasikan bisnis PT BES ini. Dalam 1 bulan ke depan, aya nu menerima? Mual, kira-kira. Atau aya nu yang gabung tuh. Kira-kira dari sekian banyak teman A, berapa orang yang akan menerima? Ini perkiraan aja. Berapa orang yang akan menerima? Misalkan anggap aja teman A itu tadi lebih dari 200 orang. Semua sama A diinformasikan bisnis PT BES dan dibantu sama Kang Yanto sama Kang Rudi. Iya, Yang menjelaskan Kang Yanto dan Kang Rudi. Kira-kira berapa orang yang menerima? Menurut A dari 200 orang ini. Perkiraan A ya. 100, 50, 10, 5 atau seberapa orang? Perkiraan. Kiraan 50. 50. Dahsyat. Dari 200 orang, perkiraan A 50 orang. Tapi saya diburukan karena kalau lihat bisnis itu jangan lihat yang bagusnya, tapi melihat yang buruknya. Dari 200 orang yang A jelaskan, 198 orang menolak. Berarti cuma 2 orang yang menerima. Berarti 1% ya Kang ya? Iya, cuman enggak. Iya. 1% lah. 200. Mungkin nggak 2 orang menerima dari semua orang yang dari teman A yang A kenal diinformasikan bisnis PT BES. Ada 2 orang yang menerima, mungkin nggak? Sangat masuk di akal, betul nggak? A cuma bisa mendaftarkan si A dan si B, teman A, bagi 2, kiri dan kanan. Ternyata setelah A mendaftarkan si A dan si B, semua orang seluruh dunia memuji A. Jadi A teh nggak bisa ngobrol deh, anggap saja. Kan yang buruknya. Berarti di minggu pertama, bulan pertama. Bulan pertama, ini bulan. AA mendaftarkan 1 di kiri, 1 di kanan. Ini pasangan aja. 1. Mali hitung jeung bonus pasangan aku saya mari wedo we hungkul. Lamun jeung bonus pasangan adeung teuing. Ngeri. Bulan kedua, anggap aja A udah nggak ada yang menerima lagi. Teman A, si A dan si B masuk ke sini jadi member, tujuannya untuk apa kira-kira menurut A? Sama berarti pingin sukses. Takaran sukses di PT BES yaitu mendapatkan motor, mendapatkan mobil, mendapatkan Pajero dan mendapatkan rumah. Itu takaran sukses. Berarti teman A, si A dan si B masuk ke PT BES pingin sukses. Teman A kira-kira banyak juga nggak temannya? Banyak. Pasti banyak juga. Dari sekian banyaknya teman-temannya kita, cuma 2 orang yang menerima ketika diinformasikan bisnis PT BES. Berarti si A dan si B kan bisa nggak dapatkan 2. Dan itu gabung satu paketan di bulan kedua. Jadi di bulan kedua terjadi yang baru ya, yang lama jangan dihitung lagi. Yang barunya 1, 2 di kiri, 2 di kanan. Ini yang barunya, 2 di kiri, 2 di kanan. Bulan ketiga, ini kan nggak dihitung lagi nih. Ini yang baru nih. Masuk PT BES ditanya, kamu siap sukses? Siap. Kamu masuk PT BES pingin apa? Pingin sukses. Oke. Kalau pingin sukses, kenalkan teman-teman kalian kepada leader-leader yang ada di tim kita. Biarkan leader-leader yang menjelaskan. Akhirnya masing-masing berproses. Dari sekian banyak teman, 2 orang mendaftarkan, 1 orang mendaftarkan masing-masing 2 sebulan. Di bulan ketiga berarti yang barunya ada berapa? 4 di kiri, 4 di kanan. Karena masing-masing mendaftarkan 2. 4 di kiri, 4 di kanan. Bulan keempat, kalau digambarkan terlalu banyak, setiap yang bergabung di bisnis PT BES, setiap orang sebulan itu mendaftarkan 2, duplikasi 2, karena ingin sukses. Akhirnya yang 4 ini mendaftarkan 2, jadi berapa kelipatannya? 8 di kiri, 8 di kanan. Bulan kelima, yang 8 ini masing-masing mendaftarkan 2 juga, kita persingkat. Jadi berapa yang barunya? 16 di kiri, 16 di kanan. Bulan ke-6, yang 16 ini ditanya, kamu masuk PT BES mau ngapain? Mau sukses. Oke, kalau mau sukses, kenalkan beberapa teman kamu yang kamu kenal, daftarkan 2 orang. Akhirnya masing-masing mendaftarkan 2 orang. Jadi 32 di kiri, 32 di kanan. Bulan ke-7,
Jadi 64 di kiri, 64 di kanan. Kalau dijumlahkan dari atas sini A sampai sini, sama A dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64. Ini poinnya 127 di kiri, 127 di kanan. Sedangkan untuk poin motor tadi berapa? 100 kiri, 100 kanan. Ini udah tembus motor nih. 20 juta. Berapa bulan? 7 bulan. Sedangkan di luaran sana pingin motor harga 20 juta, DP-nya 2 juta rupiah, cicilannya 700 ribu selama 3 tahun. Kita di sini ditempuh dengan modal 2 juta, dapat 7 bulan. Kita lanjut. Bulan ke-8 yang 64 ini yang baru nih, yang lama nggak dihitung lagi. Yang baru ini mendaftarkan masing-masing 2, jadi 128 di kiri, 124 di kiri, ya 28 di kanan. Aang mendaftarkan berapa orang? Cuman si A dan si B lupa A didaftarkan. Si A dan si B ngedaftarkan di 2, terus ke bawah masing-masing mendaftarkan 2 sebulan. Bulan ke-9 yang 128 ini masing-masing mendaftarkan 2 juga dalam bulan selanjutnya. Jadi 256 di kiri, 256 di kanan. Kalau dijumlahkan dari sini sampai sini, total poinnya itu 511 di kiri, 511 di kanan. Sedangkan poin mobilnya berapa? 300 kiri, 300 kanan. Di bulan ke-9 kita udah dapat mobil 150 juta. 8 bulan. Sedangkan hayang mobil di luar sana, kamarin hayakeun anu 150 juta teh DP-na 30 juta, cicilannya 3,5 juta selama 5 tahun. 5 tahun. Di sini cuma 9 bulan. Kalau ieu geus buru-buru kan saya teh setiap orang yang bergabung sabulan ngedaftar kedua. Karena saya ngasih target seminggu 2. Kalau seminggu 2 ya lebih cepat lagi gitu. Ngeri. Bulan ke-10 yang 256 ini yang baru kan, pasti pingin sukses oke. Pasti banyak temannya juga. Seperti itu. Terus berkelanjutan siklusnya. Akhirnya masing-masing mendaftarkan 2. Jadi 512 di kiri, 512 di kanan. Karena kelipatan 256 masing-masing mendaftarkan 2. Bulan ke-11 jadi sabaraha ini masing-masing mendaftarkan 2. Jadi 1024 di kiri, 1024 di kanan. Kalau dijumlahkan dari atas sini sampai bawah, karena kan diakumulasi poinnya. Paham tidak diakumulasi? Jadi intinya tidak ada reset poin. Kan di perusahaan lainnya kalau udah dapat motor untuk mendapatkan mobil dari nol lagi. Kalau ini kan melanjutkan. Jadi kita hitung lagi dari atas. Ini poinnya udah 2047 di kiri, 2047 di kanan. Kalau ditotalkan dari atas sampai bawah. Sedangkan poin Pajero sebelah 1.500 di kiri, 1.500 di kanan. Di bulan ke-11 kita dapat Pajero 500 juta. Bulan ke-12 ini kan yang sukses oke. Masing-masing daftarkan 2. Dibantuan kerja tim koroyokan lah. Siga ayeuna koroyokan gitu kan. Jadi berapa? Jadi 2048 di kiri, 2048 di kanan. Kalau ditotalkan dari atas sampai sini, ini poinnya adalah 4.095 di kiri, 4.095 di kanan. Sedangkan poin rumah 1 miliar berapa? 3.000 kiri, 3.000 kanan. Dapat lagi rumah 1. Sedangkan A tadi 20 tahun cicilan. Di dia kan ukur dapat rumah 1 miliar 1 tahun. Asal seperti ini. Kira-kira ngedaftar ke modal atau sulit? Misalkan A gabung ayeuna sebulan ke depan bisa mau ngedaftar kedua. Dibantuan ku Ayanto, dibantuan ku Rudi dan teman-teman yang ada dari Panawangan. Kira-kira sulit atau mudah menurut Anda? Amat cuman cukup mengenalkan orang, biarkan mereka yang menjelaskan. Seperti ayeuna diinformasikan dijelaskan ku saha. Anu ngajak saha tadi? Ayanto. Ayanto na gawe naon? Ngeri. Iya. Ketika gabung saya menang bonus. Ayanto yang menjelaskan saya, Abah dan Kang Irfan. Nah, kayak aja seperti itu. Cuman bawa orang, kita jelaskan, ketika gabung anu kenging bonus. Enak gak kira-kira? Enak. Kalau ditotalkan rewardnya, ini 20 juta tambah 150 juta tambah 500 juta tambah 1 miliar. Totalnya 1 miliar 670 juta rupiah. Singkat we ya, panjang teuing nol
Pengen nol. 1,67 M. Dalam jangka waktu 12 bulan itu sabaraha tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan AA tadi semua gaji di Karawang 4,5 juta ditabungkan, cuman mendapatkan berapa? Untuk impian AA tadi berapa? 25 tahun. Di sini lebih dari impian AA. Tadi kan cuma 1 miliar 227 juta ya. Di sini 1 miliar 670 juta dalam jangka waktu 1 tahun. 1 tahun lain 25 tahun. Jadi mempersingkat dan memangkas waktu. Kenapa saya pede? Kok bilang 1 tahun dapat 1,6 miliar? Saya sudah membuktikan 11 bulan 2 minggu dapat sampai rumah 1 miliar. Dahsyat garing-garing. Sekarang saya berjalan 2 tahun setengah. 2 tahun setengah pencapaian saya sudah 3 motor, 2 mobilio, 2 Pajero, 1 rumah. Ditotalkan sekitar 3 M. 2 tahun setengah. Lamun kerja dapat berapa kira-kira? Lamun 1 miliar 670 juta. Ini reward na unggul, can bonus-bonus mulai nanya. Saya berbicara tentang reward. Didapat dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti 1 miliar 670 juta bagi 12. Berapa per bulannya rata-rata? Per bulannya 139 juta per bulan. Ada dengdeknya tulisannya kena namanya. Jadi ketika A ingin dapat 1 miliar 670 juta di luaran sana, ini kita tidak mengobrolkan ekonomi. A hoyong kenging 1 miliar 670 juta. Berarti A kedah nabung sabaraha. Misalkan target A setahun saya kudu menang 1 miliar 670 juta di luaran sana selain di ekonomi. A harus nabung 139 juta per bulan, bisa nggak? Tapi dengan cara mudah, A cuma mendaftarkan 2 aja, dan yang 2 disuruh mendaftarkan lagi 2, membantu. Jadi daftarkan 2, bantu 2, daftarkan 2, bantu 2. Cuman seperti itu kerjaannya. A dalam 1 tahun dapat 1 miliar 670 juta. Berarti rata-rata penghasilan A bukan 4,5 juta lagi. Kalau di Karawang 4,5 juta. Di sini rata-rata penghasilan A 139 juta per bulan. Ngeri. Karena cuma kayak gini bulan. Sebenarnya saya di sini lagi memperkenalkan produk, cuman produknya di Pajero, jadi tidak bisa dikenalkan. Jadi saya lain ngerekrut. Maksudnya gimana? Saya bukan ngerekrut A supaya A join. Penghasilan saya bukan dari A join, tapi penghasilan saya ketika A belanja. Lamun join unggul mah kan registrasi cuma 100.000, saya tuh menang nanaon. Ayang tuh menang nanaon, tapi ketika A belanja produk, kita baru dapat bonus. Jadi intinya kita jual beli di sini ya. Perusahaan banyak pertanyaan. Ini perusahaan tidak bangkrut gitu bagi-bagi uang sebanyak ini, betul gak? Ini udah hapus? Udah apa? Untuk mendapatkan motor berapa tadi? 100 poin di kiri, 100 poin di kanan. AA dapat motor 20 juta. Laras gak? Sedangkan 1 poin berarti AA belanja, udah terjadi transaksi 1 poin itu 1 paket. 1 paket itu 2 juta. Bener tak? Ini ada 100 poin di kiri, 100 poin di kanan. Berarti ada 100 paket di kiri, 100 paket di kanan yang terjual. Namun 100 tambah 100 sebenarnya 200 kali 2 juta. Per paketnya kan 2 juta. Jadi seberapa? Jadi 400 juta. Omset perusahaan dikasihkan ke A 20 juta. Berarti perusahaan masih punya berapa? 380 juta. Kira-kira rugi mau perusahaan? Wah, benar kan? Terus namun untuk mobil, poin mobil berapa? 300 di kiri, 300 di kanan. Dapat mobil 150 juta. Nah, 300 tambah 300 600 paket kali 2 juta. 6 kali 2 12. A sudah menciptakan omset perusahaan 1,2 M. Dibalikan ke A, ya bonus target udah chip 150 juta. Kira-kira perusahaan masih punya uang gak? Masih punya kayaknya 1,50 juta. 1 miliar 50 juta perusahaan. Masih gede nggak? Masih gede penghasilan perusahaan. Ada kaki Pajero cuma 150 juta. Untuk mendapatkan Pajero sabara 1.500 kiri, 1.500 kanan. Kita dapat Pajero 500 juta. Laras dah.
Iya paket kan. 1.500 sama 1.500? 3.000. 3.000 di kiri, 3.000 paket. 3.000 paket yang tercipta omset kali 2 juta. 3 kali 2 sama 6M. kita sudah menciptakan omset perusahaan 6M, dibalikin ke orang 500 juta, berarti perusahaan masih kena boga 5,5M. Masih besar nggak buat perusahaan? Kita sudah merasa besar dibayar 500 jutanya, tapi masih besar kena omset perusahaan, jadi perusahaan tidak akan bangkrut. Dari situ dapatnya. Sekarang rumah 1 miliar, berarti poinnya sebenarnya 3.000 di kiri, 3.000 di kanan, berarti 3.000 paket di kiri, 3.000 paket di kanan. Kita dapat rumah 1M. 3.000 tambah 3.000 6.000 paket yang tercipta, grup di bawah kali 2 juta 12M. berarti kita sudah menciptakan omset 12 miliar. Dibikin ke orang 1 miliar, perusahaan masih boga kena 11 miliar. Rugi mal perusahaan. Wow. Tapi kita sudah merasa besar karena kalau ditotalkan rewardnya 1,67M yang kekitakan. Sedangkan perusahaan dapat omset 12 miliar, dibalikin ke orang 1 miliar 670 juta. Jadi perusahaan masih boga kene omset 10 miliaran lah kurang lebih. Gitu ah. Sedangkan yang ada di taras nih. Jadi kenapa saya ingin ngambil bisnis ini? Saya mah mau elek ku doger monyet ah. Sok di Karawang sok aya doger monyet tara di lampu merah. Loba nya sok hitungan. Gaji di Karawang 4,5 juta udah merasa besar. Besar kene doger monyet di pinggir jalan pengamen lah gitu nya di sana. Ieu lampu merah ya. Aya di dieu kan. Sedangkan 1 kali lampu merah 60 detik. Mun dia maju berarti 60 detik. Namun dia maju berarti 60 detik. Berarti kalau misalkan di sini lampu merah, si doger monyet ieu teh ngamen. Berarti 1 kali ngamen 2 menit 1 kali ngamen. Terus 2 menit 1 kali ngamen. Sajam sabar menit? 60 menit. Berarti sajam itu 60 menit bagi 2 menit. Karena 1 kali ngamen itu ketika terjadi 2 menit selanjutnya. Dalam misalkan dia maju mah, ya ngamenna eureun. Tapi namun dia berhenti karek ngamen. 60 bagi 2 menit berarti 30 kali ngamen. 1 jam 30 kali ngamen. Ayeuna sok di lampu merah kira-kira yang paling kecil dia mendapatkan berapa? Si pengamen ini atau doger monyet ini? 500. Kan aya nu mere 500, aya nu mere mun ditotalkeun kira-kira paling kecil sekali lampu merah menang sabaraha? 2.000 lah. 2.000. Oke, sekali ngamen cuma menang 2.000 karena aya nu mere 500. Kadang-kadang aya nu mere 2.000 langsung kan. Tapi kita ambil paling kecil. Anggap aja dapat 2.000 berarti 30 kali 2.000. Sabaraha 3 kali 2 6. Berarti per jamnya berapa dapatnya? 60.000 per jam. Per jam. Anggap aja si doger monyet atau pengamen ini sehari 8 jam manehna ngamen. Berarti 6 kali 8 seberapa? 480.000 per hari. Aisyah bulan sabaraha hari. Anggap aja liburna, anggap aja pengamen oge aya liburannya saminggu sekali. Berarti 26 hari. Lamun 480 kali 26 sabaraha? Rekam 480.000 bagi dikali 26. Sabulan 12,480.000 per bulan. Sedangkan kerja di Karawang gaji 4,5 juta ngerasa besar. Iya teh tidak selamanya 2.000 kadang-kadang sekali ngamen menang 10.000. So leuwih gede kene doger mah tiba-tiba urang gawe teh isuk negan kapoting di Karawang. Makanya saya mah tidak mau kalah dengan pengamen atau doger mah, cuman kan mereka mah terhina ya, hina kerjaanna loba nu ngomongkeun batu. Saya mah mau gaji keluarga papanasan dan lain sebagainya. Lebih baik saya mah seperti ini, ngerjain bisnis seperti ini, nganukur duduk, ngopi, ngarokok, ngobrol. Tapi menang 1,6 miliar atau 138 juta 139 juta per bulan. Per bulan.
Kerja sampai lulusan apa? SMA. SD, SMP, SMA. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Total pendidikan kita berarti 12 tahun. Terus ya? Berapa biaya orang tua mengeluarkan biaya untuk pendidikan kita? Tidak terhingga, terus ya? Yang dikeluarkan orang tua. Hanya untuk mendapatkan gaji 4.500.000 per bulan. Orang tua mengeluarkan biaya sampai kita pendidikan lulus itu demi untuk mendapatkan gaji 4.500.000 per bulan. Berarti kalau bagi 30 berarti 150.000 per hari. Kalau bagi misalkan anggap aja kerjanya 8 jam dulu. Bagi 8 jam berarti hitungannya cuma dibayar 18.750 per jam. Jadi orang tua kita mengeluarkan biaya segitu besar hanya untuk mendapatkan gaji 18.750 per jam. Tidak sebanding dengan pengeluaran biaya yang dikeluarkan orang tua. Berarti gimana? Ya kita harus kerja cerdas, jangan kerja keras. Kalau kerja keras aja mah tidak akan cukup. Enak tukang macul kerja keras kan? Kerja keras. Tukang ojek kerja keras. Tapi kehidupannya sama atau ada perubahan signifikan? Itu ngumpul ini. Jadi intinya kita jangan sekedar kerja keras, tapi kita harus bekerja cerdas. Gimana maksudnya? Kita cari perusahaan yang tepat untuk kita bekerja. Intinya seperti ini. Valentino Rossi jago tuh balapna. Ya, Valentino Rossi jago balapna, tapi tukerkeun saya pakai motor bebek 70. Valentino Rossi pakai motor bebek 70. Saya pakai motor GP lah Valentino Rossi, urang balap yuk. Saha nu menang. Saya pakai motor GP Valentino Rossi pakai motor saya bebek 70. Urang balap, kira-kira saha nu menang? Urang nu menang. Intinya bukan siapa orang yang mengerjakan, tapi di mana kita bekerja. Intinya perusahaannya tepat atau tidak. Dan saya bahala kerja di BIP 13 tahun, cemenang nana, berarti perusahaan saya tidak tepat. Tapi saya mengerjakan bisnis PTB 1 tahun saja sudah mendapatkan 1,6 miliar. Ngeri. Jadi kita harus bekerja cerdas. Sekarang mah bukan bekerja keras, udah tidak saatnya, bukan saatnya lagi untuk bekerja keras. Tapi bekerja cerdas dan bekerja keras. Makanya saya harus siap tuh berproses. Namun siap berproses, insya Allah akan mendapatkan sistem.